Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Berbagi ilmu via YouTube. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai psikologi perkembangan. Nah, sebelum pada materi, saya akan menjelaskan 4 istilah yang biasa didengar di psikologi perkembangan. Nah, untuk menyamakan persepsi pemahaman kita, di sini 4 istilah dalam 4 istilah yang ada di psikologi perkembangan. Yang pertama itu perkembangan, kemudian pertumbuhan, dan kematangan, serta perubahan. Nah, saya yakin teman-teman yang menonton video ini pun merasa kesulitan untuk mendefinisikan 4 istilah ini. Nah, oleh karenanya saya akan menjelaskan 4 istilah tersebut poin demi poin. Ya, yang pertama itu perkembangan. Ya, perkembangan itu perubahan yang berlangsung secara terus-menerus yang bersifat jasmani dan rohani yang menuju ke tahap kematangan perkembangan. Jadi, perkembangan itu kemampuan baru atau bisa dikatakan dengan tugas-tugas yang harus tercapai pada jenjang usia tertentu. Nah, contohnya seperti halnya bayi, pada usia 3 hingga 5 bulan, sang bayi itu sudah mulai berproses untuk tengkurap. Akan tetapi, pada usia tersebut, sang bayi belum bisa tengkurap. Otomatis, ada kemampuan yang belum tercapai pada usia tersebut. Ya, bisa dipahami? Kemudian, ke poin kedua, yaitu pertumbuhan. Pertumbuhan biasanya terdengar dalam hal yang berhubungan dengan biologis. Ya, pertumbuhan sama dengan biologis. Biasanya kita memahami hal seperti itu. Jadi pertumbuhan itu perubahan-perubahan yang bersifat kuantitatif yang berhubungan dengan ukuran pertumbuhan badan, kaki, kepala, rambut, hingga badan. Nah, contohnya untuk misalnya contoh di pohon. Ya, dari mulai biji hingga ia terus tumbuh hingga berdaun, itu bisa dikatakan pertumbuhan karena kita melihat daripada fisik atau biologisnya yang darinya biji hingga tumbuh besar hingga bahkan tumbuhan itu mati kembali. Dan contoh selanjutnya yaitu ketika bayi masih dalam kandungan yang tadinya setetes darah berbentuk embrio, kemudian dia terus tumbuh, ia memiliki mata, kaki, badan yang semakin besar hingga ia dilahirkan di dunia. Nah, setelah ia dilahirkan itu ada pertumbuhan seperti rambut yang semakin panjang, kemudian tangan yang semakin proporsional, badan, kaki, dan kepala yang sesuai dengan usianya. Nah, itu definisi daripada pertumbuhan. Kemudian poin yang ketiga yaitu kematangan. Kematangan itu hasil daripada perubahan tertentu baik usia, fisik, lingkungan, rohani, dan bahkan kemampuan. Adapun kematangan ini bisa dibagi menjadi 2, yaitu pertama kematangan biologi. Kematangan biologi itu pada jaringan tubuh, saraf, hingga kelenjar. Jadi kematangan ini sama halnya dengan pertumbuhan sesuai dengan jenjang usia. Jadi kematangan ketika usia bayi atau rentan waktu 0 hingga 1 tahun, itu jaringan tubuhnya kematangannya sesuai dengan usianya. Kemudian kematangan aspek psikis. Nah, aspek psikis ini meliputi keadaan berpikir, rasa, dan kemauan. Nah, aspek psikis ini memiliki atau perlu yang namanya latihan. Ya, seperti biologis yang tadi, bahwasanya setiap rentan usia itu memiliki kematangannya sendiri. Nah, ketika anak usia 2 tahun, sang anak yang ia ketahui atau kematangannya padahal bermain, bersosial, kemudian bagaimana ia mengungkapkan rasa kekecewaan, marah, sedih, dan bahagia. Nah, namun sang orang tua ini memberikan permasalahan yang abstrak. Itu tidak bisa karena kematangannya itu berbeda.
Ketika usia 5 tahun, ia baru belajar angka, huruf, bahkan baru membaca bata, ca, baca. Nah, sedangkan usia 5 tahun itu diberikan matematik seperti kosinus atau perkalian, itu belum bisa dicerna oleh usia yang 5 tahun tersebut, sehingga di sini harus ada latihan-latihan. Latihannya sama seperti halnya usia. Jadi ketika usia 2 tahun, latihannya harus seperti apa. Ketika 5 tahun, latihannya harus seperti apa, sehingga kematangan itu sesuai dengan usianya. Nah, yang keempat itu perubahan. Perubahan itu perkembangan mengandung perubahan itu perkembangan mengandung perubahan. Tapi tidak setiap perubahan bermakna perkembangan. Artinya, perubahan ini bersinambungan dengan yang namanya aktualisasi diri. Semakin berproses dalam mengaktualisasikan diri, semakin individu itu mampu untuk bersikap menghadapi permasalahan. Jadi, perubahan itu untuk menjadi lebih baik daripada yang sekarang. Nah, jadi perubahan itu lebih pada mengaktualisasikan diri. Ya, ketika bayi, bagaimana ia mengaktualisasikan dirinya? Itu lewat ibunya. Lewat ibunya, ketika anak menangis, sang ibu mengerti, diberikan susu. Apakah sang anak ini meminta makan, mengaktualisasikan dirinya seperti apa? Mungkin diajak bicara, kemudian diajak bercanda, mengekspresikan sesuatu hal, itu mengaktualisasikan diri pada usia rentan balita. Kemudian ketika ia sudah mulai beranjak dewasa atau anak-anak, sang anak ini mengaktualisasikan dirinya dengan pengalaman. Pengalaman ia bermain, bersosial, belajar, dan beberapa hal yang berhubungan dengan kematangan atau mengaktualisasikan dirinya. Sehingga ketika ia dewasa, bahkan remaja, ia bisa perubahan itu lambat laun menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Hingga ia dewasa, bahkan hingga tua. Nah, itu bisa kita lihat ketika ada remaja atau individu dalam jenjang usia berapapun, kita bisa lihat bagaimana ia bersikap. Ketika sikap dia bisa dikatakan baik, maka ia itu memiliki aktualisasi atau proses aktualisasi dengan baik. Nah, ketika dalam usia dewasa masih kekanak-kanakan, otomatis ada beberapa hal yang kurang. Seperti halnya bisa saja dari perkembangan. Kemampuannya yang mungkin ada yang belum terpenuhi, kemudian ada kematangan psikisnya yang sesuai usia juga mungkin ada yang kurang, dan bahkan perubahan-perubahan itu pun bisa dikatakan kurang. Oleh karenanya, ini dari saya pribadi, oleh karenanya untuk pesan untuk para ibu muda, jangan lupa mempelajari psikologi perkembangan, karena ini akan bermanfaat untuk ibu-ibu atau teman-teman semuanya untuk memahami bagaimana perkembangan anak kita nanti. Nah, untuk 4 istilah ini, saya akan kasih poin to the point-nya, perbedaan dari 4 istilah. Ternyata 4 istilah ini bukan sama, tapi berbeda. Berbeda namun tetap berkesinambungan. Nah, untuk perkembangan secara garis besar itu mengenai kemampuan atau tugas pada setiap jenjang usia. Itu lebih pada kemampuan baru. Kemudian pada pertumbuhan. Pertumbuhan itu lebih pada biologis atau bisa dikatakan fisik. Kemudian yang ketiga itu mengenai kematangan. Kematangan itu lebih pada psikis individu pada setiap jenjang usia. Nah, untuk yang keempat yaitu perubahan. Perubahan itu proses aktualisasi diri sesuai dengan jenjang usia juga. Nah, mungkin pemahaman dari 4 istilah ini sangat singkat, tapi insya Allah teman-teman semoga ini bermanfaat. Ya, untuk materi selanjutnya kita ke psikologi perkembangan lebih pada materi.
materi, teori, dan bahkan nanti kita insya Allah buat untuk praktek juga. Ya, untuk materi kali ini cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf ketika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum.